saat pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah raya minggu kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita.
Tuhan ini Tuhan, kami sedang anak-anakmu memanggil Engkau. Tuhan, kiranya Engkau melihat setiap hati kami yang ada di dalam ruangan ini, yang saat ini kami akan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami akan meninggikan Engkau ya Bapa, karena Engkau salah satunya Juru Selamat yang termulia dalam kehidupan kami, yang terlebih dari apapun dari kehidupan kami Yesus. Tuhan, saat ini pakai kami ya Bapa untuk melayani Engkau. Juga kami semua yang ada di tempat ini, siapkan hati untuk memuji muliakan nama Yesus. Kiranya kecampur tangan dari awal sampai akhir kami ibadah. Urapi hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya. Menjadi syukur dan memulai ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pada saat pagi hari lepaskan beban kita yang ada di rumah. Mari kita sorak-sorai mendengarkan nama Yesus. Haleluya. Perayaan Yesus Kristus. Mari kita bersorak-sorai merayakan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan. Suhu saudara, suhu panas, ini tandanya kita ucap syukur dengan sorak-sorai kita pada saat pagi hari. Saya beri persaksian bagi Bapak Ibu, saudaraku yang makasih dalam nama Tuhan. Saya undang ke depan, kita tunggu dengan pujian. Pujian lagi untuk kami. Susah
Bapak Ibu sedang bisa menjelang atau memasuki pada bulan 15 itu memang terkena dengan bulan Natal, gitu ya. Nah, jadi saudara dari awal bahkan akhir daripada bulan November itu sudah ada beberapa gereja atau organisasi menyelenggarakan Natal. Kemudian sampai kepada awal bulan Desember ada saudara merayakan ibadah dan perayaan Natal. Bapak Ibu sekalian tidak sering kalau kita bicara masalah Natal, kita melihat dan kita bisa mengetahui di jajaran perguruan tinggi atau fakultas. Maka saudara mungkin pernah satu ketika kita melihat spanduk yang dipancarkan di tengah jalan atau di tempat-tempat yang strategis yang bisa dibaca dilihat oleh khalayak ramai, yaitu bis Natalis. Nah, saudara kalau kita berbicara tentang itu di sana adalah wisuda, baik dari S1, S2, ya, dan seterusnya juga. Nah, itu melahirkan dari salah satu perguruan tinggi itu melahirkan, menciptakan menjadikan seseorang atau beberapa hukum yang mereka sudah bisa menyelesaikan sekian tahun saudara, sehingga pada akhirnya mereka akan memperolehkan sesuatu yang memang itu didiamkan. Begitu ya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, Allah mendambakan untuk menyertakan manusia supaya manusia itu bisa hidup, ya, bisa hidup bergaul dengan Tuhan secara
Tetapi saudara, apa jadinya? Karena manusia yang tidak taat atau tidak mentaati akan kebenaran firman Tuhan, maka jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itu saudara, jadi dosa itu berkembang seterusnya. Nah, sehingga saudara, kalau saya membaca dari satu buku, maka Allah itu membinasakan semua manusia. Bahkan ada memang kalau kita lihat itu kelihatannya benar, tapi kalau kita cermati itu justru malah menyesatkan kita. Karena Allah itu saudara, Allah yang jahat, Allah yang merencanakan manusia itu benar. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Allah itu menjadikan manusia supaya manusia itu menguasai, ya, menguasai bumi dan tunduk taat kepada semua kebenaran dan benar daripada firman Allah. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai tentang Natal. Nanti malam ya kami dengan beberapa jemaat mengikuti Natal di masjid. Ya, begitu ya. Jadi saudara, itulah yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan yang dipercaya, yang ditunjuk untuk melayani ibadah dan perayaan Natal di hari itu. Nah, jika saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Natal, memang mereka itu mempunyai satu tugas, memiliki kewajiban melaksanakan tugas apa yang diperintahkan Tuhan kepada manusia atau kepada seseorang yang memang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, pada saat pagi hari ini ada tiga perangan atau tiga hal yang akan kita sama-sama melihat, kita akan pelajari. Yang pertama, saudara, orang yang didatangi oleh mereka itu secara pribadi, individu, empat mata, ya, begitu. Nah, coba saudara bisa melihat itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Nah, ayat yang ke-38 inilah menjadi tema Natal di GPI Agape Badan. Aku ialah hambamu dan jadilah denganmu. Jadi saudara dikasihi Tuhan, maka malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menemui seorang gadis. Nah, kalau bicara tentang Maria dan Maria, jadi saudara paham Maria itu siapa? Maria itu siapa? Memang ada karena orang itu sangat di dalam menyebutkan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Nah, padahal Maria di dalam kitab firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran itu adalah kakak daripada Nabi Musa. Nah, oleh karena itu tidak ada memang pengajian mengatakan malaikat itu berkata, berbicara kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak disebut Isa. Nah, kemudian saudara saya mempelajari dalam hal ini, Maria dan Isa ini dilahirkan tidak di Bethlehem, tetapi dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu pun bukan di Bethlehem. Itu yang saya pernah lihat dan saya pelajari hal ini. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin kita akan luruskan melalui kitab Injil. Nah, sebenarnya siapa Lukas ini? Maka saudara, kalau kita membaca dan kita melihat kronologi atau siapa Lukas itu pribadi, siapa dia? Memang di dalam Kisah Para Rasul, Lukas adalah teman sekerja daripada Rasul Paulus. Dan Lukas juga adalah sebagai seorang dokter.
kemudian saudara, kalau kita berbicara tentang menggaulkan, menjaga, menuliskan di dalam kitabnya itu dengan teliti, dengan hati-hati, dengan cermat, tidak sembarangan, saudara. Nah, tentu kita tahu Lukas sebagai dokter adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki edukasi tinggi. Ya, jadi kalau mau mengobati seseorang, sakitnya dia tinggi sekali. Ya, coba tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Nah, oleh karena itu saudara, setiap demikian rupa kalau Yesus itu dilahirkan oleh seorang gadis yang namanya Maria, bukan Maria. Jadi kalau ketika saudara mau diberikan, ya udah saya jawab ya saudara, kita bisa yang baik, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak jadi orang mati, tetapi amalnya semuanya sesuatu yang baik. Ini memang sangat bermanfaat kepada kita. Nah, sedangkan Yesus itu dilahirkan di salah satu kandang di kota Bethlehem. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Nabi Isa atau Isa dilahirkan oleh Maria itu di tanah sini, di bawah kurban. Ini memang ada pengajaran yang menyatakan bahwa Isa itu adalah pribadi daripada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, ini yang dinyatakan oleh malaikat untuk disampaikan kepada seorang perawan yang bernama Maria. Nah, tinggalnya di kota Nazaret. Jadi Yesus lahirnya karena di dalam firman Tuhan itu dikatakan ya, bahwa Yesus lahir di sana. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita bisa melihat ya, nanti saudara bisa membaca itu semuanya di dalam hidup saya yang pertama itu. Saya tidak ada ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir daripada 38 Lukas pasal pertama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Setelah apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria tentang dia akan melahirkan, dia akan hamil dan melahirkan seorang putra, bahkan namanya juga sudah disebutkan oleh malaikat Gabriel. Namakan dia Yesus, yang artinya penebus, penyelamat, juru selamat. Begitulah. Jadi sudah dikasih itu. Jadi dia tentang orang yang memang berkenan untuk menerima sesuatu anugerah yang daripada Allah. Jadi sesuatu memang dalam Lukas ini ada 3 versi. Yang pertama kepada Maria dan yang kedua kepada para gembala. Tetapi jadi setelah Maria itu mengatakan aku ini hambamu dan jadilah menurut firman-Mu, menurut kehendakmu. Makanya saudara dikasih Tuhan kalau seperti meninggalnya ibu gembala. Saya cuma katakan apa yang buat itu semuanya baik. Ya, memang di dalam hati kecil saya sudah berkata apa yang dia inginkan saya tidak bisa menuruti. Karena memang kondisinya. Jadi ya maksudnya itu ingin ketemu dengan saudara kamu. Tapi memang sudah bisa ketemu dengan HP. Tapi kan orang itu kan kepingin ya emang bisa ngomong, tapi kan tidak bisa marah.
Ayo kita sekarang mau HP kau kan begitu ya. Nah, jadi sesuai kita sendiri. Jadi itu, maka setelah malaikat Gabriel itu mendapat jawaban yang positif, meresponi tentang kebenaran firman Allah, maka malaikat itu meninggalkan dia. Tidak langsung malaikat itu pergi ke surga, balik ke surga, tetapi justru dia pergi kepada penantara di mana segerombolan gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-domba di sana. Maka berita sukacita, berita ini segera disampaikan kepada para gembala. Pasal yang kedua ini Lukas. Jadi setelah dia Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, para gembala. Nah, kemudian setelah kita lihat jaraknya sana dengan Bethlehem berapa jauh? Kalau kita mungkin kalau jadi begini kalau orang jelas sedikit. Ya itu pun makan waktu. Ya, boleh dikatakan kalau sebenarnya lambat mungkin sampai setengah jam atau 24 jam. Tapi kalau saya coba, nanti bagi mereka itu pakai bagaimana terus ya. Jadi coba ya. Ini sesuai dikasih dituliskan. Jadi begitu ada respon yang positif dari seorang perempuan Maria, maka mereka ini tanpa banyak ngomong langsung dia tinggalkan dia dan kemudian dia datang ke Bethlehem di mana para gembala sementara mengembalakan, dan waktu itu adalah waktu musim dingin. Dia bisa lihat bahwa waktu musim dingin kayak apa sejarah. Ya, sedangkan kita di sini kalau musim dingin ya dulu waduh ya. Nah ini apalagi di sana. Ini kemudian memberikan kepada gembala ini sementara mereka berdiri, ya, menjaga domba-domba yang sudah semuanya sudah terukur di kandang, kemudian beberapa orang gembala-gembala ini karena ingin untuk menghangatkan tubuhnya dia membuat api unggun. Nah, di saat malam itu ditujukan hadirnya datangnya seorang malaikat Gabriel dengan suatu terang, suatu sinar yang tak terhenti, itu membuat mengejutkan semua gembala di malam yang berbeda. Nah, kemudian sejarah malaikat Gabriel tahu kalau para gembala ini takut. Nah, sehingga malaikat Gabriel berkata, jangan takut, ya ojo wedi, jangan takut. Aku membawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Jadi saudara, yang pertama dengan seorang gadis, kemudian yang kedua beberapa orang gembala menyampaikan pesan ini. Karena hari ini terjadi terlahir bagimu juru selamat Yesus di Bethlehem. Nah, jadi seperti itu saudara. Akhirnya sudah bagaimana? Apakah para gembala ini menyambut dengan baik, meresponi dengan baik? Lalu dalam firman Tuhan itu para gembala pun meresponi tentang berita dari sejahtera. Kalau itu banyak kita ramai-ramai kita bisa kita. Nah, jadi setelah yang pertama dengan seorang gadis, yang kedua beberapa orang gembala di tengah malam di padang belantara. Kemudian dan sunyi-sunyi jauh dari perkampungan, jauh dari perkotaan. Gembala di sana tidak seperti gembala di sini saudara. Pagi kambingnya atau lambunya dibawa ke pagar. Nanti kalau sudah sore, saudara dibawa pulang. Gembala bisa tidur, ya bisa nonton TV. Tapi kalau disuruh, ya
membantu mereka pun. Itu dia. Nah, apalagi banyak di antara jauh dari perkotaan, jauh dari perkampungan, yang adalah atau itu mengewangi dari seperti itu juga ujung-ujungnya. Tiba-tiba ada sinar yang memancar, membuat mereka takut lebih dari sinar itu, maka mereka berkata, jangan takut. Ya, aku membawa kabar damai sejahtera. Karena hari ini telah jadi bagimu juru selamat di negeri Daud. Begitu. Yang ketiga, kembali kepada seseorang. Kalau yang pertama seorang perempuan, seorang gadis, tetapi sekarang yang ketiga ini seorang pemuda yang masih kecil, Joko, yaitu Yusuf. Ya, memang jika Yusuf mendengar teman itu hamil, ya saya shock, ya menimbulkan air. Jadi seperti itu. Kalau sekarang dikasih Tuhan, apakah hal itu Yusuf meresponi atau tidak dengan berita ini? Dia masih sekarang dikasih Tuhan, di mana Yusuf itu setelah dia mendengar ya tentang kabar ini, maka dia juga meresponi. Tadinya hati pikirnya mau meninggalkan Maria sendirian. Coba kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke 20 sampai 24. Nah, sehingga saudara Yusuf mengarahkan dia supaya dengan penerimaan Tuhan. Nah, makanya di dalam Yohanes pasal yang pertama, secara firman itu menjadi seperti ujian tadi. Ya, dialah firman Allah yang telah menjadi manusia. Begitu kan? Jadi secara Yusuf pertamanya dia awalnya dia ragu, tetapi setelah memperolehkan penjelasan daripada mereka yang sesat. Memang misalnya tidak dituliskan Gabriel cerita dia, tetapi di mana saudara, di sana di mana Allah itu yang senantiasa memakai orang-orang yang memang sangat berkenan di hati Tuhan. Biasa ya, janjinya sudah saya dipakai untuk tidak pasti Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah kita alami. Mungkin Anda ada pandangan banyak hal kita mengalami hal yang mustahil bagi kita, tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Jadi saudara, maka yang pertama Yusuf setelah dia mendengar penjelasan dari malaikat Gabriel, maka hati imajinasinya diarahkan. Ya, kenapa? Karena sehubungan apa yang dikandung oleh Maria ini adalah penerimaan daripada firman itu. Begitu ya. Jadi kami sudah bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke 1 ayat 20 sampai ayat yang ke 24 itu. Begitu lah. Kemudian yang kedua, jadi dia tidak hanya mengarahkan, ya, karena kandungan daripada Maria itu adalah penerimaan daripada Tuhan, maka dia pun berhak atau memiliki satu tanggung jawab melindungi, mengatur dan melindungi, menjaga. Nah, ini sebabnya saudara, kalau kita sebagai mantan baru, sesudah pikir kita hamil muda, itu pasti orang tua, ya, dia kan bodoh, wis kudu betah meneh, betah kira-kira. Itu masih sebenarnya, itu masih
nasihatnya. Jadi akan dirangkati supaya si dapat baik itu jadi puncaknya. Nah begini, jadi seperti itu sih. Jadi menata demi masa depan daripada anak itu. Walaupun dia bisa tahu bahwa itu memang nggak pernah mau ditujukan juga, tetapi secara itu memang secara kemanusiaan. Jadi secara itu, jadi dia mengatur dan melindungi bagian. Dan sejak kelahiran itu aja sudah dilakukan untuk dibunuh. Ya. Maka sejarah Raja Herodes itu monster, ya, luar biasa jahat. Ribuan bayi yang dibunuh oleh monster itu. Jadi secara indikasi itu lahirnya Hel juga, baru dulu mendengar semuanya bayi baru lahir, dia juga etok-etokin. Baik, tapi ternyata dalam hatinya ada satu jeda kesulitan, sehingga dia memerintahkan para anggota untuk membunuh seluruh bayi. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, namun Tuhan itu senantiasa melindungi, ya, melindungi. Begitu ya. Jadi sesuatu ayat yang ke-24 itu misalnya sesudah hidupnya itu berbuat seperti yang diperintahkan ketika dua itu kepadanya, ia mengambilnya sebagai istrinya. Nah, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia lahir. Atau sampai Maria melahirkan jimaan daripada Tuhan. Itu Tuhan. Jadi secara itu sebetulnya, jadi sudah dilindungi, dijaga, ya, puji Tuhan, mengatur nanti bagaimana kedepannya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, itu memberi arah tentang rumah bagi anak itu. Saudara bisa buka di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat 19-20. Nah, Matius 2 ayat 19-20 di sana dikatakan setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, barulah ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi sesuatu tidak beda kita. Kalau kita mempunyai istri kita ambil, ya kita menyebabkan Yesus mana itu boleh ya punya anak itu sama saja. Nah, kalau sudah ada yang terakhir, maka sudah kita menjaga kita. Terus kemudian anak ini kan tidak terus kecil, kan semakin hari semakin bulan itu tahun semakin besar. Nah, kemudian dari benak kita, dari pikiran kita itu menentukan, ya, menetap. Nah, suatu waktu tak kali orang itu kan begini. Jadi orang kan dia sejelek apapun, semiskin apapun diselek, kita pasti punya ini. Nah, satu jadi benar ada yang mampu kan begitu. Nah, jadi itulah sejarah. Ya, itu yang pertama. Jadi apa yang dikatakan Natal yang pertama itu mereka sebagai tugas utusan daerah untuk menyampaikan kepada pertama seorang gadis, yang kedua kepada gembala-gembala, dan yang ketiga dengan seorang pemuda. Kemudian berikut tentang berita, isi berita itu.
Jadi sesuai dikasih Tuhan, jadi kalau orang-orang jadi satu Romawi secara orang yang diberkati oleh mereka tadi. Kemudian yang kedua Romawi tentang isi berita. Nah, kira-kira saudara berita apa yang hendak disampaikan oleh mereka tadi? Nah, saudara bisa kembali membuka di dalam Injil Lukas tadi pasal yang pertama. Nah, pasal yang pertama ayat yang ke-30, pasal kedua ayat yang ke-10 dari Injil Lukas, bahwa berita yang disampaikan oleh mereka tadi ini adalah merupakan satu jaminan. Jadi beberapa hari yang lalu saudara kami datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja. Ada yang mereka datang dan apa ini hanya tentang korupsi dan sebagainya. Nah, kemudian saudara ini dikasih itu, jadi jaminan juga. Dia ada kawan yang saudara yang itu kalau beberapa tahun yang lalu itu memang sebenarnya BPJS, tapi ada kalanya orang tidak ikut BPJS. Nah itu untuk tanggungan, untuk jaminan tidak wajar itu, makanya banyak BPJS yang bagus, tetapi dengan syarat di mana mereka menggunakan dengan ketenaga kerja. Jadi tidak semudah itu tidak semudah. Nah setelah saudara kami mulai BPJS-nya itu membawa semua bersamakan sudah oke, maka dari petugas dulu sampai nanti berartinya 1 bulan, 2 minggu, 3 bulan berartinya itu akan disurvey. Jadi seperti yang disurvey yang belum juga puji Tuhan. Jadi makanya secara akhirnya kita tahu ya. Jadi akhirnya kemudian daerah dan jangan menampung yang BPJS berarti orang percaya kandungannya itu. Tapi situasi secara tidak mempelajari banyak hal berbicara dengan BPJS. Ya, jadi memang bukan kalau orang sudah mati itu bantuan, ya bukan bantuannya. Tapi sebenarnya kemanusiaan itu adalah merupakan satu jaminan. Karena kita menjadi anggota BPJS, kita bisa membantu. Ya memang kita tidak membantu sesuatu yang mau. Tidak. Tetapi saudara kita bisa ngomong sudah berarti kita nggak mampu. Jadi seperti jadi tidak hanya sebagai ini pekerja anak, tetapi untuk anak sekolah yang maksudnya di SMK. Nah, SMK ini kan ada beberapa jurusan. Jadi sekarang kalau sudah kelas 11, mereka dipindahkan diikut-sertakan BPJS. Kenapa? Karena setelah nanti ulangan bulan Desember itu kan ulangan. Nah, kemudian masuk pada bulan Januari, mereka Januari itu berarti sebenarnya itu akan ada PKN. Nah, PKN ini saudara, jadi dengan adanya diikut-sertakan BPJS, jadi apabila dia menjalankan PKN itu mengalami kecelakaan, maka ini juga daripada tenaga kerja. Jadi seperti jadi seperti itulah sesuai. Jadi untuk murid-murid di SMK kelas 11 itu, ya itu kan jumlahnya berapa tahun mereka mengikuti PKN? 1 bulan pertama. Terus kemudian berikutnya, puji Tuhan. Jadi sekarang dikasih Tuhan. Jadi bukan seandainya selama
mengikuti PKN tidak terjadi kecelakaan, tidak masalah. Bukan berarti dia sejarahnya, tetapi hal itu akan digunakan dipakai untuk yang lain. Nah, demikian saudara, isi berita yang dibawa oleh malaikat yang sama malaikat bagian ini tentang jaminan yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang berkenan di hati daripada Tuhan. Jadi seperti itulah. Nah, jadi saudara, di dalam ayat yang ke-30, ayat yang 30 dari Injil Lukas, di sana dikatakan di Lukas 1. Jadi apa yang dikatakan? Kata mereka itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini adalah jaminan. Jadi bagi kita yang berkait kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara, kita berikan jaminan. Percaya saja. Makanya saudara kita sering Tuhan, di saat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu dapat membawa seorang perempuan domisila. Ya. Oh, dia menunjukkan bahwa ini perempuan ini tentang kabesan si domisila begini. Bisa tidak menanggapi dia. Cuma dia duduk nulis di anak nulis terus mau begitu dengan itu. Namun guru Taurat ini orang tadi terus mendesak terus bisa. Apa yang dijawab itu? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Silakan ambil batu aja dia aja dia. Dengan jawaban ini saudara, mereka mundur teratur. Keluarnya semuanya kan luar biasa. Tapi setelah berkata siapa yang mereka yang tidak berdosa, silakan ambil batu untuk dia dengan batu. Mundur teratur. Nah, setelah semuanya bilang habis 3 perempuan Samaria dengan Yesus. Yesus bertanya, kemana mereka? Tidak ada. Karena mereka tidak menghakimi bahwa aku pun tidak mampu. Jangan berbuat dosa. Nah, jangan berbuat dosa ini adalah mengandung arti ada satu jaminan kalau tidak melakukan tentang hal dosa, maka akan memberikan sesuatu kehidupan. Begitu kan? Jadi kita saudara, pada Matius pasal yang kedua ayat 10, Matius pasal yang ke-20. Jadi kita saudara, itu jaminan yang Allah berikan, yang disampaikan kepada seorang gadis yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada hati Tuhan. Kita memberikan jaminan. Nah, kalau kita datang ke salah satu uangnya di nomor 3, ya, petugas jaminannya apa? Kan gitu. Atau kita datang ke salah satu toko, kita beli sepeda motor, kita dapatkan motor. Jaminannya apa? Itu pasti kan? Walaupun memang ada banyak cobaan-cobaan, jadi tanpa apa ini uang bukannya kotor, tapi tetap masih ada. Ya, saya pernah. Jadi sepeda motor yang kasih waktu itu susah. Jadi ada sesuatu yang ada jaminan, walaupun misalnya DP-nya kosong, tapi tetap ya juga dia bertugas ini macam-macam dijamin duit 1 juta. Alasannya untuk tulis BPK ditulis kayak gitu.
Jadi ya sama kan perbedaan itu. Nah sehingga setelah beberapa dekade saat itu sepeda motor bisa dibawa pulang. Dan nanti setelah beberapa waktu apa ini STNK terus plat motor ya itu. Nah, cuma tidak sampai lunas di zaman itu. Nah itu juga merupakan satu jaminan. Jadi kalau ada tunggal yang nggak sampai 36 bulan, ya maka itu akan dijaga karena BPKB-nya ada di sana. Jadi seperti itu. Nah, apa saudara jaminan yang Tuhan katakan kepada Maria, orang yang memang berkenan kepada Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Luar biasa ya. Jadi dia cuma dibuat dulu, cuma mengobrol jaminannya. Jadi sebenarnya takut maknanya mencoba engkau memperoleh kasih karunia. Ini sama. Mungkin kalau bandingkan kami banyak hal untuk berjuang dengan nanti yang Tuhan berjuang dengan Tuhan menampakkan diri Polri mewekatnya memberikan Pak Joko budi juga karena semakin mendapat belas kasih yang diberikan juga memberikan juga bersyukur seperti seorang Hindu di satu Indonesia, seorang Hindu Indonesia. Ya. Jadi pada waktu itu dia mencari Tuhan karena dadanya sakit. Coba, apa jaminannya? Dia berkata, apa yang Tuhan katakan saya berkata hamba itu semua. Nah, itu jaminan iman. Begitu. Terus kemudian saudara, berita yang berikutnya isi berita berikutnya adalah menyatakan isi hati daripada kepada seseorang. Begitu ya. Nah itu di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Begitu ya. Terus kemudian berita yang isi berita yang terakhir adalah merupakan perintah. Jadi saudara, memang kalau kita sebagai seorang bawahan, waktu Tuhan jangan saya, jangan aja, ya seperti Musa. Pada waktu Musa mendapatkan panggilan dari Tuhan dengan buka duri yang terbakar, jangan Tuhan masih yang lain mungkin, saya nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan memberikan jaminan. Iya. Ada jaminan. Soalnya apa yang Tuhan berikan itu. Jadi setiap perintah itu pasti ada jaminan. Ada hal yang harus kita lakukan. Apa? Perintah. Kamu menghadapi Firaun di perintah. Katakan kepada Raja Firaun. Supaya Raja Firaun memikirkan umat untuk jangan demikian. Itu perintah. Nah sekarang Tuhan memerintahkan kepada kita jangan tinggalkan perkesakuan bersama-sama. Ibrani pasal 9. Jangan. Tuhan tidak memberikan konsentrasi jangan takut karena mereka tidak wakil maka Tuhan jangan memberikan. Nah maka sudah saya juga berjaya. Katakan kamu yang itu disiplin, itu jangan kepada Tuhan. Maka tidak ada yang terakhir. Terus dengan penempatan diri dan isi berita yang sudah disampaikan, terus bagaimana sikap terhadap pernyataan dan isi berita itu. Nah ini sejarah adatnya sifatnya nanti satu maka sesuatu ya begitu. Seperti beberapa hari yang lalu ya tepatnya hari Senin
Harusnya yang harus saudara itu pas Bapak Tuhan menjalankan ibadah kita. Ada salah satu teman, ya, salah satu teman banyak dari di Indonesia. Nah dia datang ke negara. Namun di dalam Indonesia, jalan dia melihat terjadi kecelakaan seorang gadis. Dan di mana masih memakai pakaian seragam sekolah. Buatan bukit. Nah, memang keadaan waktu itu kejadian. Walaupun hamba Tuhan ini tidak tahu kejadian awal kejadian, tetapi sudah dia dekat dengan perumahan masyarakat. Tidak ada satu pun orang ini disebut-sebutkan. Tetapi teman hamba Tuhan ini langsung mendapat dia minggir sebagai orang terperhatikan, mendapat dia memberikan dalam keadaan yang terkadang memang tidak dapat seperti yang saya katakan. Jadi kalau kita ngomong orang yang kecelakaan atau dibunuh tidak ada saksi, harusnya dijadinya itu yang tidak. Tetapi teman berdua ini tidak apa. Jadi pada waktu saya ketemu di kebadan semua. Dia tahu jadi orang lain berisi jauh-jauh. Jadi sikapnya adil, jadi tidak ada anggapan. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana sikap daripada orang-orang yang telah mendengar tentang berita-berita yang disampaikan itu. Memang ada juga mereka yang dengan segala kelewatan hatinya, ketataannya, seperti di dalam edukasi. Jadi dengan isi berita yang disikapi secara positif, ya, seperti bagaimana masa yang telah tidak diikuti. Memang kalau seorang gadis yang bersuami hamil itu membuat anak dari seluruh dunia. Tetapi bagaimana juga di Tuhan bila ingin berkata dikatakan aku ini membuat siapa ya dia menurut dirinya itu kan berarti sekarang bagaimana dengan saudara kalau seandainya aku begitu ini apakah itu bisa menyampaikan firman Tuhan? Apakah kita mau percaya apa yang kita katakan? Nah, begitu misalnya jadi orang kita ini sejarah yang berfungsi kita. Tetapi orang-orang yang telah mendapatkan kewajiban itu sebanyak 40 orang. Jadi 40 orang itu sejarah itu yang mendapatkan kewajiban dan kemudian dia menuliskan semua perkataan berita-berita yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi 40 orang memang yang berbeda ya. Makanya kita yang kita punya secara tidak hanya satu bangsa. Nenek bersuara, nenek bersuara, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, semua. Ada seperti itu. Jadi menanggapi tentang bagaimana sikap seseorang yang mendengar tentang firman Allah. Dia tanggapi dan dia lakukan dengan segenap hati dan mentaati itu yang paling penting. Ya, begitu. Jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan,
kita ingin diberkati di Tuhan secara maka Natal itu benar-benar akan menghibur dalam hidup kita. Karena kasih karunia kita tidak pernah yang berkenan kepada Allah. Kita mau memberikan kasih karunia kepada Tuhan. Kemudian bagaimana dengan sekarang? Kita ingat kita terima dengan cita-cita dan kita lakukan semua dengan hati yang penuh sudah maka Natal itu benar-benar akan tersirat di dalam hati kita. Jadi Tuhan. Jadi sesuatu kita sendiri tidak disuruh kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah sesungguhnya karena dia adil untuk kita semua yang dimuliakan.
Engkau yang lahir melalui seorang perawan Maria. Engkau lahir ke dunia yang fana, yang penuh penderitaan untuk menebus segala dosa kami semua ya Bapa. Terlebih bagi orang-orang yang percaya mau melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian pada hari ini Tuhan, kami diingatkan melalui firman-Mu supaya kami lebih setia, karena terangnya dari Tuhan sudah datang, terang yang abadi, sinar yang sempurna, yang sanggup melakukan segala dosa, sanggup menyinari kegelapan, menghindari dari segala kekuatan-kekuatan jahat. Oleh Tuhan, berkaryalah di dalam setiap hari kami. Kami siap Tuhan untuk menyambut terang-Mu, dan kami Tuhan akan menjadi terang-terang yang kecil di dunia ini, boleh menerangi saudara-saudara kami yang lain, boleh bermanfaat dan berguna buat yang lain ya Tuhan, supaya kami memancarkan kasih, memancarkan damai sejahtera, memancarkan persatuan ya Tuhan, yang di dalamnya Engkau yang akan tampak, Engkau yang akan hal yang kami tinggikan ya Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh dirasakan bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bagi semua umat manusia Tuhan, boleh melihat terang yang sejati ya Bapa. Kalau selama ini Tuhan, terang itu masih tersembunyi, terang itu masih kecil sekali Tuhan, Engkau akan beri kekuatan kepada kami semua Tuhan, untuk memancarkan terang itu, untuk membagikan terang yang abadi itu bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah dipakai dalam pelayanan firman-Mu, memberikan kekuatan kesehatan, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Engkau juga memberikan hikmat bijaksana, bahkan kekuatan yang baru Tuhan di dalam usia yang selanjutnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu melalui firman ini Tuhan, akan dikuatkan, dipulihkan, bahkan akan diberikan semangat baru untuk menyongsong tahun yang baru. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami jelaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ternyata masih banyak haleluya dalam kehidupan kita. Mari kita pancarkan terang kita dengan semangat yang baru. Mari sambil kita puji Tuhan, sambil kita bersembah Tuhan, mari kita bangkitkan terang kita.
cukup singkat saja. Saya mengingatkan bahwa nanti malam ada Natal di GKJW pukul 6 sore. Jadi mungkin nanti jika seluruh jemaat bisa hadir, mungkin bisa datang ke GKJW untuk ikut Natal bersama. Dan untuk persiapan bagi pemuda remaja, memang untuk lagunya kalau sudah saya share, ada perubahan di baiknya, tapi belum bisa saya pelajari. Saya hanya minta tolong untuk pemuda remaja beberapa hari ini dapat bisa eksekusi dekorasinya. Oke, nanti akan dibantu oleh Silva karena untuk beberapa hari ini saya harus ada tugas di kampus. Jadi untuk yang tinggal dekorasi nanti pemuda remaja saya minta tolong banget karena Flora juga sudah ada di sini ikut membersamai. Oh, besok pulang. Aduh. Ya wes, gak apa-apa. Intinya pemuda remaja saya minta bantuannya untuk dekorasinya gitu. Karena beberapa juga sudah ada yang ready dekorasinya. Jadi nanti saya minta tolong Mas Silva nanti ada di handle untuk anak-anak yang lain nanti bisa ikut dekorasi itu tersebut. Dekorasinya cukup sederhana saja, tidak terlalu mewah karena kita juga tema Jawa. Jadi kalau di tema Jawa ini mungkin nanti dekorasinya cukup hijau-hijauan saja seperti zaman-zamannya dulu seperti itu. Dan persiapan juga untuk hari ini berarti apa? Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Untuk pelayanan minggu depan karena kita sudah mempersiapkan beberapa hari ini untuk ibadah Natal, kita sudah ibadah pagi dan sorenya kita sudah merayakan Natal. Dan sekedar saya informasikan untuk hari Selasa besok tanggal 12 adalah hari ke-40 daripada Ibu Gembala. Dimohon mungkin Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya untuk kita rela membaca, untuk persiapan 40 hari memang di hari Selasa nanti tanggal 12. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selalu semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Masih dapat berdiri, kami masih bisa beberapa.
terjadi yang telah kami rasakan dan kami nikmati, semua itu oleh karena keajaiban daripada Tuhan yang telah menyatakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi. Bahkan Tuhan telah kami nikmati dengan kebersamaan. Dan kiranya Tuhan di dalam menjelang memperingati hari Raya Natal yang akan diselenggarakan oleh anak-anakku di tempat ini, segala sesuatu Tuhan kami percaya Engkau telah mencukupkan. Bahkan amat lebih Tuhan, kami bersama-sama berdoa di saat kami menyelenggarakan ibadah Natal dalam keadaan cuaca yang terang benar, sehingga kami semua umat-umat Tuhan, para undangan mereka beri perjalanan berkuyuk-kuyuk untuk bersama-sama kami memperingati dan merayakan ibadah Natal dan perayaan Natal. Seluruh rangkaian acara Natal, baik untuk anak suami, umum dan remaja, jemaat umum, Tuhan panggil dan urapi supaya nyanyian pujian itu mendapatkan suatu berkat sukacita yang dinikmati bagi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan berkati urapi anak-anak dan sehingga suasana peringatan Natal benar-benar Tuhan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah Natal. Sukacita dan sejahtera itu akan terjadi dan menjadi milik kami mulai saat ini sampai kemuliaan yang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk sebentar malam di mana Bekasi kami jadi haji menjalankan ibadah dan perayaan. Mari kita berikan juara yang berangkat seperti apa yang dikatakan Nabi Elia, tidak turun hujan maka tidak turun hujan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, maka tidak akan terjadi sesuatu, maka tidak akan terjadi sesuatu, sehingga semua itu akan dinikmati sehingga kami semua menjadi orang-orang bermanfaat lebih daripada orang. Sukacita sorga akan terjadi di dalam setiap kehidupan bagi semua undangan yang hadir pada sedang. Terima kasih Bapak sebagai putra dan persembahan daripada jemaat Tuhan. Kiranya Engkau betul berkati kembali sesuai dengan cara baik melalui firman sawah tanam lakukan kedua dan Tuhan usahakan melalui suasana Tuhan berkati maka anak kami yang masih di sekolah hari ini menghadapi ulangan untuk EKFI SMP bahkan sampai berpeluang tinggi baik di dalam maupun di luar itu sudah tetap menyampaikan menjadi anak-anak di sekolah. Terima kasih kepada surga, terima kasih sudah menjadi semakin dalam juga persiapan untuk peringatan ke-40 hari dipanggilnya Ibu Hamba dari antara kami. Ya kiranya Tuhan kami bersama-sama bekerja bersama-sama karena bekerja bersama-sama kami tahu di dalamnya Tuhan juga ikut bekerja. Terima kasih Tuhan sehingga segala kerinduan mereka di dalam persatuan persekutuan di dalam Yesus itu, maka segala kerinduan itu tidak akan sia-sia. Terima kasih bagi surga, terima kasih Tuhan yang akan sampaikan di depan hadiratmu. Hanya hati yang penting ucapan syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan pulang bersama-sama. Awak dan timbul berkat rahmat anugerah daripada Allah. Cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal. Penghiburan penyertaan di dalam kuasa Allah Kudus. Mulai saat yang hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang yang
kedua. Puji-puji bagi nama Allah kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.